kabar hari ini? Baik kan? Wah, Kak Yanti sudah kangen pengen ketemu kalian. Kalian kangen kan sama Kak Yanti? Sama dong. Wah, hari ini Kak Yanti senang sekali karena bisa menjumpai adik-adik dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, sebelum kita akan memulai ibadah, adik-adik perhatikan. Sudah siap semua? Nih. Oke, tuh, ayo duduknya yang rapi. Yang masih jalan-jalan, duduk dong. Kita mulai sama-sama memuji Tuhan ya. Hari ini adik-adik bersuka cita? Tentu, Kak Yanti juga bersuka cita. Mari kita naikkan pujian ini, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, mari semuanya kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami. Kami mau memuji Tuhan dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memimpin ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai selesai. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sukacitaku, sukacitamu adalah sukacita. S-U-K-A-C-I-T-A. Kita nyanyikan lagu ini ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adalah sukacita, itu yang pertama. Yang kedua kita mau katakan adalah suka-suka cita-cita. Itu yang kedua. Yang ketiga kita mau bilang adalah S-U-K-A-C-I-T-A. Bisa? Semuanya bisa? Oke, kita mulai ke Ade. Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah suka-suka cita-cita di hatiku, di hatiku.
cita-cita di hatiku diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, yang Kak Yanti tahu, adik-adik jawab ya, betul atau betul? Adik-adik mau ujian PAT, betul kan? Melalui online. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama berdoa buat adik-adik yang akan menjalankan ujian. Kiranya Tuhan boleh memberikan kepinteran, memberikan konsentrasi supaya adik-adik bisa belajar dengan baik dan mengerjakan semua soal dengan baik. Bu Si akan memimpin kita berdoa. Silakan Bu Si. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan setiap diri kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan untuk anak-anak kami supaya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka sehingga mereka tetap boleh menjalankan semua aktivitasnya dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, jika pada saat ini ada beberapa anak kami yang mungkin akan menghadapi ujian, segala persiapan-persiapan yang akan dilaksanakan, Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga mereka boleh mengerjakan setiap soal-soal yang ada. Kami juga menyerahkan untuk orang tua, Tuhan tolong, supaya mereka boleh membimbing, mengarahkan setiap anak-anak kami ini untuk senantiasa tekun, untuk senantiasa belajar, dan terus dapat mencintai Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap anak-anak kami, juga setiap kami semua hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik di rumah, siapa di antara kalian yang suka menanam? Oh, kamu ya? Iya, tahu nggak? Supaya tanaman itu bisa bertumbuh subur. Nah, dia harus dikasih apa? Iya betul, diberi pupuk. Terus diapain lagi? Iya, disiram. Lalu, betul, kalau ada apa itu? Rumput-rumput itu ya dicabuti, dipotong supaya tamannya itu bertumbuh subur, supaya tanamannya berbuah lebat. Sama kita juga manusia, kalau kepingin tumbuh ngapain? Makan, terus apa? Minum ya, supaya bertumbuh. Demikian juga rohani kita, supaya bertumbuh kita membutuhkan makanan, yaitu betul, firman Tuhan. Supaya bertumbuh kita perlu berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, ya, menyerahkan setiap apa itu? Iya, pergumulan kita kepada Tuhan, ngobrol sama Tuhan tiap hari, iya kan? Supaya update
nggak ketinggalan. Tuh kan Tuhan maunya apa sama kita? Kita jadi tahu. Hari ini kita bersyukur Pak Adi akan menyampaikan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Adik-adik duduk tenang ya. Buka matanya, buka telinganya, tutup mulutnya. Tapi sebelumnya kita mau naikkan pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau kau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Wah, kalian tentu sehat-sehat saja di rumah ya. Pak Ade sangat senang karena kita dapat bertemu lagi melalui acara sekolah minggu pada pagi ini. Sebelum kita belajar dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami. Kami akan membaca dan belajar firman Tuhan. Kiranya hati kami terbuka supaya firman-Mu boleh masuk dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Berikan kami pengertian akan firman-Mu sehingga dapat kami melaksanakan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak karena Dia sangat baik kepada kita. Yesus sangat mengasihi kita. Minggu lalu kita telah merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Kemudian Dia bangkit karena Dia telah menang atas kuasa dosa. Hal ini membuat para murid-Nya, bahkan kita juga pada pagi ini sangat bersukacita untuk lebih mengetahui apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus sudah bangkit. Ayo mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita yang diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Kak Ade akan membacakan kepada kita semua. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap
ada. Nah, adik-adik, pada hari itu murid-murid Tuhan Yesus begitu ketakutan. Beberapa hari sebelumnya juga mereka sangat takut setelah melihat sendiri peristiwa di mana Tuhan Yesus, guru mereka yang selama ini bersama-sama dengan mereka, dianiaya sampai mati, dimakamkan dan sampai bangkit. Mereka sangat takut kepada orang-orang Yahudi. Sehingga pada malam itu di mana ruangan tempat mereka berkumpul dikunci rapat-rapat. Ya, pintunya dikunci, jendelanya dikunci. Mereka tidak berani ramai-ramai. Antara mereka saling ngobrol santai. Tetapi sebenarnya mereka itu sangat bingung dan takut. Di tengah-tengah ketakutan mereka, muncullah seseorang di tengah-tengah mereka. Seseorang itu mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Ketakutan mereka bercampur menjadi sukacita. Tetapi mereka tetap takut. Mereka ragu-ragu siapa yang ada di tengah-tengah mereka. Bukankah kunci pintu sudah tertutup rapat-rapat? Amazing. Jangan-jangan ini hantu orang mati. Pernah melihat hantu? Tapi murid-muridnya yang lain mengatakan, oh bukan. Ini kan bisa bicara. Dia punya tubuh yang lengkap. Kalau hantu kan tidak bisa ngomong. Tidak punya daging. Ini bukan hantu. Ada juga yang mengatakan, kalau mendengarkan suaranya sepertinya suara ini tidak asing lagi bagi kita. Itu suara yang sering kita dengar selama ini. Apakah itu Tuhan Yesus? Engkaukah itu Yesus? Guru? Tetapi Yesus mengetahui keadaan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengetahui keadaan mereka yang sangat ketakutan. Tuhan Yesus juga tahu keadaan kita. Kalau kita takut, kita enggak usah sungkan-sungkan untuk datang kepada Yesus. Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Di dalam tangannya dan lambungnya itu masih nampak jelas bekas-bekas paku. Nah, ketika melihat hal itu, murid-muridnya sangat bersukacita dan percaya bahwa itu memang benar-benar Tuhan Yesus. Maka Yesus berkata lagi kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu sekarang. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mau supaya kita tetap percaya kepadanya karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tetapi Yesus juga mau supaya kita menceritakan kabar baik yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus. Kita harus menceritakan kabar baik ini kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada siapa saja yang mungkin kita temui untuk kita kabarkan kabar sukacita ini. Kemudian Tuhan Yesus juga mau supaya kita saling mengampuni. Ya, kalau ada yang bersalah kepada kita, kita berikan dia pengampunan. Kalau kita bersalah pun juga Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, mengapa kita tidak harus mengampuni? Itu adalah perintah Tuhan Yesus, maka kita harus saling mengampuni. Nah, anak-anak, apakah kalian mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Yaitu memberitakan tentang Tuhan Yesus, mengasihi seperti Tuhan Yesus, mau kan? Ayo, bersama-sama kita melaksanakan firman Tuhan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami. Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di atas kayu salib,
Engkau bangkit pada hari yang ketiga, Engkau naik ke surga, dan Engkau akan datang kembali. Itulah kabar sukacita yang sudah kami terima, dan Engkau sekarang meminta kami untuk mengabarkan kabar gembira ini kepada semua orang. Terima kasih untuk firman-Mu kepada hari ini. Kiranya Engkau menolong kami senantiasa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demikian doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semuanya, setiap kita dimampukan untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada banyak orang, supaya mereka pun beroleh keselamatan. Kita akan menutup ibadah pagi hari ini. Kita naikkan pujian, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.